Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, agama ini nasihat, maka orang tua ini ketika mengajarkan agama, menjadikan anaknya saleh dan salihah, maka mereka harus memberikan nasihat kepada anaknya. Pada saat-saat mereka harus melakukan ketaatan, mereka tahu mereka melakukan ketaatan. Pada saat mereka harus meninggalkan keburukan, mereka tahu bahwa mereka harus meninggalkan keburukan. Ini anak-anak yang saleh dan salihah yang menjadi qurrata ayun, penyejuk mata karena ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama adalah mendidik anak dengan keteladanan. Mau tidak mau ya, anak ini matanya terarah kepada orang tuanya. Matanya, hatinya, pikirannya ini akan menyerap karena anak itu seperti spons, di mana dia berdekatan dengan sesuatu, maka itu akan menyerap dengan sendirinya. Dan sesuatu yang mereka saksikan terus-menerus berulang-ulang, itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar mereka. Apa yang mereka saksikan dari orang tuanya. Inilah keteladanannya. Lalu pada saat tanggal tua tuh, anak tuh minta sesuatu. Mama, aku beliin ini dong, gitu ya. Orang tua yang hanya berpikir tidak menghubungkan ini menjadi momen pembelajaran, maka mereka mengatakan, Bapak Ibu nggak punya duit, Papa Mama nggak punya uang, nggak bisa beliin kamu, udah gitu. Ini adalah orang tua yang tidak mengambil kesempatan sebagai momen pembelajaran. Kesempatan terbaik untuk mendidik anak itu ketika ada momen. Ketika anak bertanya, ketika ada momen, maka itu adalah kesempatan yang terbaik. Orang tua yang menyadari bahwa inilah momen untuk menanamkan keimanan kepada anak, Allah Maha Pemberi rezeki, maka dia akan mengubah cara dia menjelaskan kepada anak-anak. Gimana caranya misalnya? Nah, gitu ya. Ibu senang kamu pengen barang yang bagus gitu ya. Barang yang bagus pasti awet gitu ya. Keren lagi ya. Tapi gitu ya. Sekarang ibu sedang tidak punya uang. Kamu tapi harus ingat bahwa Allah Maha Kaya. Kalau kita minta sama Allah, maka Allah akan berikan rezeki kepada kita. Dia menghubungkan kepada anak, ayo kita menabung, ayo kita bekerja keras, ayo kita berdoa. Nanti Allah akan berikan rezeki kepada kita. Nah, seperti itu akhirnya anak terpikir, oh iya, dengan melakukan ini maka Allah akan berikan pada kita. Sekarang kita bersyukur dulu dengan apa yang kita miliki. La in syakartum azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Nah, di antara cara bagaimana Allah membaguskan sesuatu termasuk hubungan orang tua anak adalah dengan kelembutan. Ingat ayah bunda ya, lembut tidak sama dengan lembek. Ingat ya, lembut tidak sama dengan lembek ya. Orang tua bisa tegas tapi tetap lembut, menghukum tapi tetap lembut ya, disiplin tapi tetap lembut. Ayah bunda ini kalau lembut itu di wajahnya di mata anak-anak itu indah semuanya, senang anak-anak memandang wajah ayah bunda karena mendapatkan kelembutan itu dihiaskan oleh Allah akan menjadi kebaikan. Ingat ayah bunda ya, nanti kalau misalnya lagi pengen naik emosinya, lembut, ingat ya. Bernafas lagi, mengatur pernafasannya agar emosinya tidak meledak sambil berpikir lembut. Insya Allah ya dengan kelembutan anakku akan bisa mendapatkan meraih kebaikan-kebaikannya. Barang siapa yang terhalangi dari kelembutan maka dia akan terhalangi dari kebaikan. Ya, naudzubillah, kita jangan sampai dipisahkan antara kita dan kelembutan. Jadikan kelembutan itu merasuk ke dalam diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Menghiasi senyum kita, kata-kata kita, perbuatan kita, tindakan kita, ya, pikiran kita dan hati kita. Semoga dengan demikian, maka anak merasakan bahwa dia disayangi, dicintai, dididik dengan baik oleh orang tuanya, ya, dengan kelembutan. Ayah bunda, saya punya cerita menarik ini dari seorang teman yang ya suka-suka ceramah seperti saya. Pada suatu ketika dia lagi ceramah tuh, bahwa anaknya tuh usianya 5 tahun, 4 tahun kira-kira. Ayah bunda, si ibu ini mengatakan begini kepada jamaahnya, ya. Jadi kita ini harus menahan marah, lalu anaknya mengatakan bohong. Gitu. Anaknya di sebelahnya, bohong, katanya gitu ya. Anak 4 tahun ini. Jadi kita ini harus baik pada anak kita, harus lembut, anaknya mengatakan bohong gitu. Ibunya malu sekali, anaknya mengatakan bohong. Lalu dia pulang, dia mengatakan, kenapa kamu tuh bilang kayak gitu? Ibu lagi ceramah, kamu bilang bohong gitu, bohong. Mama tuh kelihatan pura-pura baik kalau di depan orang. Kalau di rumah mama tuh galak.
Wah, saya langsung tertawa. Dikatakan orang tuanya pura-pura baik, ayah bunda ya. Jadi itu ayah bunda, kalau kita mau melihat kita baik apa enggak, nanti tanya ya sama anaknya ya. Anakku sayang, Bapak Ibu baik enggak? Orang tua tuh mengingatkan dengan niat yang baik, dengan maksud yang baik, tapi yang ditangkap adalah kemarahannya gitu ya. Padahal nggak ada maksud begitu. Tapi emang ada orang tua yang melegalkan begitu, melegalkan, menegaskan begitu. Ketika dia mengatakan begini, Bapak Ibu itu marah karena sayang sama kamu gitu ya. Kalau Bapak nggak sayang sama kamu, Ibu nggak sayang sama Bapak, Ibu nggak marah gitu. Padahal ayah bunda marah itu bukan metode mendidik anak loh. Hadisnya la taghdab, apa ayah bunda? Walakal jannah. Jannah ya. Sekalipun nanti mendidik dengan hukuman, ada saya sampaikan, tetap tidak dengan kemarahan, menghukum dengan cinta. Ini ya yang perlu dilakukan ya, karena kita tidak sedang mewariskan kemarahan pada anak kita. Yang kita wariskan adalah kelembutan, kasih sayang dan cinta pada anak kita. Kemudian mewariskan nilai kasih sayang kepada anak ya. Dan ini kisahnya adalah Al-Aqra bin Habis ketika melihat Nabi SAW mencium Hasan, cucu beliau, dan dia mengatakan, saya memiliki 10 orang anak, namun saya belum pernah melakukan hal ini kepada mereka. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda apa? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Ya, Masya Allah ya. Mencium anak-anak itu luar biasa ya. Ternyata dicontohkan oleh Rasulullah. Mencium cucunya. Ya, ini bagian dari sunnah loh ya. Anak-anaknya dipeluk, dicium gitu ya. Dan anak-anak akan merasakan kasih sayang dari orang tua seperti itu. Gimana kalau udah gede nggak mau dipeluk dicium? Udah ada ya anak laki-laki itu ntar, janganlah aku malu gitu. Ya ada masa-masa mereka seperti itu. Biasanya tuh mulai usia kelas 5 SD, kelas 6 SD, itu anak laki udah nggak mau dipeluk, nggak mau dicium. Apalagi anak remaja oleh orang tuanya. Padahal pelukan ciuman itu ayah bunda itu kontrol ya. Kalau kita meluk dan mencium mereka, kita tahu kualitas kebersihan mereka, pergaulan mereka. Ya kan, kalau anak bertemu dengan orang yang merokok atau si anak itu sendiri merokok, itu pasti akan bau rokok. Ya. Kemudian kesehatan mereka gitu ya, dan sebagainya, termasuk gerak hati mereka. Ya kita hormati ya kalau anak sudah pada saatnya dia sudah nggak mau dipeluk oleh orang tuanya. Kita bisa melakukan hubungan dengan cara-cara yang lain ya, misalnya mengelus, merangkul, menggandeng ya, atau menatap wajahnya dengan lembut dan sebagainya. Jangan dipaksa, udah gede diucel-ucel, dipeluk-peluk terus sampai ih nggak mau gitu ya. Nah itu anak saya. Kalau lihat saya peluk-peluk dia, monster peluk kata dia, monster peluk. Umi monster peluk gitu ya. Dia sudah gede sekarang, udah SMP kelas 3. Tapi kalau pulang saya masih gemes ya. Badannya lebih besar dari bapaknya, saya masih peluk-peluk dia karena gemes ngelihatnya. Ya begitulah orang tua kalau lihat anak itu kayak ih gitu ya. Ya udah ya. Apalagi para ibu-ibu nih. Mendidik anak dengan pembiasaan. Wow, ini dia pada prakteknya, pada aplikasinya. Oke. Mendidik anak dengan kebiasaan, ini diantaranya adalah kita mengamalkan hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, amalan-amalan yang disukai Allah ialah amalan-amalan yang dikerjakan dengan langgeng, menjadi suatu kebiasaan, walaupun amalan itu sedikit. Ya. Jadi kalau kita melakukan amal-amal kebaikan, walaupun amal itu sedikit tapi terus-menerus dilakukan, maka itu menjadi amalan yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka mendidik anak dengan kebiasaan ini ada syaratnya, yaitu apa? Kebaikan, ya, kebiasaan baik, bukan kebiasaan buruk. Al-Ghazali mengatakan bahwa anak adalah amanah, amanah orang tuanya. Hatinya bersih adalah permata berharga dan murni, yang kosong dari setiap tulisan dan gambar. Hati itu pun siap menerima setiap tulisan dari orang dan cenderung pada setiap yang ia inginkan. Oleh karena itu, jika dibiasakan mengerjakan yang baik, lalu tumbuh di atasnya kebaikan, maka bahagialah ia di dunia dan di akhirat. Dan orang tuanya pun mendapatkan pahala bersama. Masya Allah. Mendidik anak dengan kebiasaan itu kita harus lakukan sebelum terlambat. Karena kalau mereka sudah punya kebiasaan yang buruk, akan lebih susah untuk merubahnya. Ya, maka lakukan itu sedini mungkin akan lebih baik. Kemudian dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang, secara teratur sampai jadi satu yang otomatis. Jadi orang tua perlu melakukan satu pengawasan dalam hal ini ya kepada anak-anak. Apa sih misalnya ya, membuat keteraturan di rumah agar kita ini nggak terlalu capek mengingatkan, bikin jadwal bareng sama anak. Jadwal harian anak, ya libur itu bagus buat jadwal harian. Lalu kita akan sepakati ya.
apa jadwal harian dia, kapan dia akan melakukan kegiatan-kegiatan itu ya. Apa hal yang pokok yang harus dia lakukan dan apa hal-hal yang boleh dia lakukan dan apa hal yang tidak boleh dia lakukan. Ini anak-anak diajak menyusun bersama sehingga mereka sendiri belajar manajemen diri selain ya kita mencontohkan. Kemudian hendaknya kita konsekuen dan tegas dan tetap teguh dalam pendirian yang telah diambil. Jangan berikan kesempatan anak melanggar kesempatan kebiasaan yang ada. Kecuali tentu ada hari-hari khusus ya. Misalnya mohon maaf anak-anak sakit, tentu ada hal-hal yang tidak bisa ditegakkan. Atau kita sedang pergi keluar liburan ya, tidak di rumah, maka biasanya kebiasaannya akan sedikit berubah. Tapi inilah penyesuaian diri yang antara kita disiplin dengan kesepakatan dan juga kita luas di dalam pelaksanaan. Nah, kebiasaan itu sendiri kadang-kadang bagi anak itu sesuatu yang dilakukan dengan mekanis, akan tapi dengan komunikasi kita akan bangun kesadaran pada diri mereka. Misalnya, kenapa sih jam sekian sudah mandi, membuang sampah, menata tempat tidur, dan seterusnya ya. Kadang tuh mereka tidak tahu bahwa apa yang kemudian kita ajarkan itu adalah bagian dari kebaikan untuk mereka sendiri. Nah, dengan dialog-dialog, mereka akan menjadikan kebiasaan itu sesuatu yang mereka cintai juga, yang akan mereka sukai dan mereka lakukan dengan kesadaran mereka sendiri. Oke. Dan Rasulullah mencontohkan kebiasaan ini diantaranya dengan bagaimana beliau terus beribadah, sholat, dan sebagainya sambil menggendong anaknya ya. Jadi ini ada kisah, saya melihat Rasulullah SAW mengimami para sahabat sambil menggendong Umamah bin Abi Al-As, anak Zainab, putra beliau SAW, di atas bahunya. Maka apabila rukuk, beliau meletakkannya, apabila sedang sujud, beliau menggendongnya kembali. Artinya apa? Pembiasaan untuk beribadah itu dilakukan oleh Rasulullah kepada anak cucunya. Begitu masih ada kisah-kisah tentang bagaimana Rasulullah mengajak sholat anaknya, termasuk juga cucunya Hasan dan Husain. Oke. Juga bagaimana beliau mengajarkan adab dengan kebiasaan ketika Rasulullah melihat Umar bin Abi Salamah dengan sedang makan, lalu kemudian beliau mengajarinya adab makan yang benar. Wahai anak kecil, ya gulam, samillaha, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Wahai anak kecil, sebutkan nama Allah, bacalah bismillah ketika makan, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang terdekat. Ini memberikan arahan sekaligus juga mencontohkan kepada anak-anak. Oke. Nah, kita masuk kepada mendidik anak dengan arahan dan nasihat dan arahan ya. Ini akan lebih banyak kita sampaikan dialog-dialog ini sebagaimana kalau teman-teman membaca di dalam Al-Qur'an kisah tentang Luqman Al-Hakim dan nasihat-nasihatnya. Luqman Al-Hakim, seorang yang bukan nabi, bukan rasul, akan tapi namanya diabadikan dalam Al-Qur'an dikarenakan dialah bapak parenting yang oleh Al-Qur'an ya diberikan contoh bagaimana beliau berdialog pada anaknya tentang pesan-pesan untuk senantiasa menjaga keimanan kepada Allah Ta'ala, mendirikan sholat, dan juga berbakti kepada orang tua. Dalam hal ini, kita sedang mengamalkan bahwa di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan ad-dinu nasihah, bahwa agama itu nasihat. Kemudian dikatakan kunaliman, bahwa nasihat itu untuk apa? Agama dan nasihat bagi Allah, bagi Rasul, bagi para pemimpin umat Islam, dan bagi Islam. Dan bagi umat Islam. Dan firman Allah, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Ini ada syaratnya. Ya. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, agama ini nasihat. Maka orang tua ini ketika mengajarkan agama, menjadikan anaknya saleh dan salihah, maka mereka harus memberikan nasihat kepada anaknya. Ya, bagaimana kita kemudian mengamalkan perintah Allah ini ya. Nasihat kepada Allah artinya adalah kita memang mengajak anak-anak kita untuk mendapatkan keimanan dia kepada Allah. Nasihat kepada Rasulullah agar anak-anak ittiba kepada Rasulullah, karena dua hal itu adalah konsekuensi dari dua kalimat syahadat kita. Kemudian nasihat kepada kitab Allah adalah bagaimana kemudian kita mengajak anak-anak kita untuk mengimani kitab Allah. Nasihat pada pemimpin umat Islam dan umat Islam pada umumnya, maka ini kita sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kapasitas kita. Nah, kita akan bergeser kepada mendidik anak dengan kisah ya. Ayah bunda, sebagian besar isi Al-Quran adalah kisah-kisah luar biasa. Dan Allah menguatkan Rasulullah itu dengan kisah-kisah. Masya Allah ya, kalau kita melihat Al-Quran ini kita seperti membaca kisah-kisah yang luar biasa. Ada yang berbeda ya, kalau kita mengatakan dongeng dengan kisah ayah bunda ya. Kisah itu adalah satu yang nyata. Kisah itu adalah satu yang benar-benar terjadi. Sementara dongeng adalah sesuatu yang sifatnya rekaan.
Oke. Dan Al-Qur'an bicara tentang kebenaran. Maka mari kita mendidik anak dengan kisah, karena Al-Quran adalah kisah-kisah terbaik. Sebagaimana Allah berfirman di dalam 2 tempat di surat Yusuf ya, kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi Al-Quran itu diberikan oleh Allah kepada Rasulullah dengan kisah-kisah yang terbaik. Kemudian, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mendapatkan akal, yang memiliki akal, dan bukanlah cerita yang dibuat-buat, tapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi, kita harus menerima hal ini dari Allah SWT, bahwa Al-Quran itu adalah panduan pada kita, bahkan untuk berkisah ayah bunda ya. Jadi sebenarnya sederhananya membacakan tafsir kepada anak saja itu sesuatu yang luar biasa ya, karena itulah bagian dari kita menyampaikan kisah-kisah terbaik pada anak kita. Nah, kisah-kisah terbaik itu yang seperti apa gitu? Yang pertama bersumber dari Al-Quran. Yang kedua adalah dari kisah Rasulullah. Rasulullah itu banyak berkisah loh, ayah bunda ya, tentang 3 orang yang terjebak dalam gua. Dan ini ada bukunya kalau ayah bunda membeli Rasulullah berkisah gitu ya, cari aja, googling aja bisa ketemu ya. Kalau nanti bingung nyari, tanya saya bakul buku sama iklan ya. Jadi Rasulullah itu kata-katanya senantiasa bermakna. Maka kita menceritakan kisah-kisah terbaik itu yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari Rasulullah. Yang ketiga dari sirah atau kehidupan Rasulullah itu sendiri. Yang keempat dari kisah-kisah generasi terbaik pada masa Rasulullah. Nah, ya bunda ini ya, monggo. Bisa para sahabat luar biasa. Dan ada buku-buku rujukan yang ayah bunda bisa miliki ya. Nanti bisa tanya panitia referensinya ya. Bukunya apa gitu ya. Boleh juga nanya ke panitia, nanti panitia bisa nanya ke saya. Karena dengan kita berkisah tentang generasi terbaik khairul ummah ini, kita berharap anak-anak kita pun menjadi anak-anak khairul ummah, anak-anak yang terbaik. Lalu kisah pahlawan-pahlawan Islam, kisah kejayaan Islam, dan juga boleh kisah kearifan lokal ya, yang mengandung nilai kebaikan ya, tapi jangan kacil nyolong timun ya, ya bunda nanti jadi koruptor anaknya.